Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melanda Kurniawati dari kelas PTI 2022C dengan NIM 22050974116. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Pendahuluan. Dalam jaringan komputer banyak sekali terdapat vendor hardware ataupun software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan-temuan terbaru. Dengan memberikan berbagai kelebihan, situasi semacam ini kondisi member yang semakin rumit karena jika kita membeli produk dari vendor yang satu dan hendak menggabungkannya dengan alat atau produk dari vendor lain menjadi tidak sesuai atau not support dengan alat atau produk yang kita pakai. Macam-macam standarisasi jaringan komputer. Macam-macam standarisasi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer banyak sekali terdapat vendor hardware ataupun software yang selalu bersaing dalam dunia pasar dengan memberikan produk atau temuan-temuan terbaru dengan memberikan berbagai kelebihan. Situasi semacam ini memberikan kondisi yang semakin rumit karena jika kita membeli produk dari vendor yang satu dan kita hendak menggabungkannya dengan alat atau produk dari vendor lain menjadi tidak sesuai atau not support dengan alat atau produk yang kita pakai. Organisasi standarisasi untuk telekomunikasi. ITU, International Telecommunication Union, berperan sebagai organisasi yang menstandarisasi komunikasi telepon. Dibentuk pada tahun 1865 oleh beberapa negara Eropa, di mana pada saat itu berperan untuk standarisasi kode Morse atau telegraf. Itu memiliki 3 layanan pokok. 1. Radio Communication Sector. Telecommunication Standardization Sector dimulai pada tahun 1956 sampai 1993. ITU sampai T dikenal dengan nama CCITT, Komite Konsultatif International Telegraph et Telephonique. Salah satu yang sudah distandarisasi adalah X.25. Yang ketiga, development sector. Organisasi standarisasi internasional yang kedua, berbagai standar internasional dihasilkan oleh ISO, International Standard Organization, sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain ANSI, BSI, AFNOR, DIN, dan masih banyak lainnya yang kurang lebih 85 anggota. Organisasi lain yang turut bermain dalam standarisasi dunia adalah IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Sudah banyak standar yang dihasilkan antara lain IEEE 802 untuk teknologi LAN, di mana teknologi ini juga didukung dengan standarisasi IDO 8802. Untuk standarisasi internet memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan ITU-T ataupun ICO. Mekanisme ini dibentuk pada awalnya dari sebuah komite informal yang dibentuk oleh DoD setelah ARPANET terbentuk yang disebut dengan IAB atau Internet Active Board. Pada komite inilah menampung sebuah ide atau pemikiran yang secara terbuka didiskusikan. Para anggota komite informal ini saling mempublikasikan technical report yang disebut RFC atau Request for Comments.
RFC disimpan secara online sehingga siapapun dapat mengakses dan memberikan komentar. Setiap RFC yang masuk diberikan suatu nomor urut. Pada tahun 1989, oleh karena internet terus bertumbuh, maka diperlakukan suatu badan organisasi yang formal. Maka IAP direorganisasi kembali menjadi IRTF, Internet Research Task Force, dan juga dengan IETF, Internet Engineering Task Force. Kegunaan dari standarisasi adalah untuk dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimilikinya, kartu SIM, apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh, apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal LAN dengan protokol vendor tersebut, kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi sebuah standarisasi harus dibangun dan diperlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya, dalam pembuatan kabel jenis crossover dan Starlink. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan, yaitu T568A dan T568B. Untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Kesimpulan, standarisasi jaringan adalah proses menetapkan aturan protokol dan spesifikasi teknis yang umum diterima dan diikuti oleh produsen, pengembang, dan pengguna jaringan komputer. Kesimpulan dari pengertian standarisasi jaringan meliputi 1. Konsistensi. Standarisasi memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai vendor dapat berinteraksi dan beroperasi secara konsisten di seluruh jaringan tanpa masalah kompatibilitas. Yang kedua, interoperabilitas. Dengan adopsi standar yang sama, perangkat dari berbagai produsen dapat bekerja bersama tanpa hambatan, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara sistem yang berbeda. Yang ketiga, efisiensi. Standarisasi memfasilitasi pengembangan dan pengimplementasian jaringan dengan biaya dan waktu yang lebih efisien, karena tidak perlu menciptakan solusi khusus untuk setiap situasi. Keamanan standar. Keamanan membantu melindungi jaringan dari ancaman siber dengan menyediakan pedoman untuk menerapkan langkah-langkah pelindungan yang konsisten di seluruh infrastruktur. Kemajuan teknologi. Standar jaringan terus berkembang seiring waktu untuk mencerminkan perkembangan teknologi. Kemungkinan adopsi teknologi baru secara cepat dan efektif. Yang terakhir, kemitraan industri. Proses standarisasi melibatkan partisipasi dari berbagai pihak dalam industri teknologi informasi, mempromosikan kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan kualitas dan kehandalan jaringan. Dengan demikian, standarisasi jaringan adalah landasan yang penting dalam membangun dan mengelola infrastruktur jaringan yang stabil, aman, dan efisien untuk mendukung berbagai kegiatan komunikasi dan pertukaran data dalam lingkungan digital modern. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.